Selamat datang di 5 Minutes Enlightenment. Yes. Dan bersama dengan saya Melki. Saya Jevin. Dan hari ini kami akan berbincang tentang sesuatu hal yang amat sangat penting. Yaitu resolusi. Resolusi ya. Karena ini 31 Desember. Ya, kita take videonya tanggal 31 Desember. Ya, dan sudah mau tahun baru. Betul. Dan orang sudah mulai banyak bincangan soal resolusi. Ya, bagaimana membuat resolusi tahun yang akan datang. Ya. Tapi sebelum itu, kita mesti evaluasi deh, Jevin. Oke. Perjalanan hidup kita selama tahun 2020 penuh dengan apa ya? Darah dan perjuangan. Ya, flashback ya kan? Ya, kita flashback 2020. Perjalanan kita selama hampir setahun lah ya, lah. Kira-kira bagaimana dengan lu, bro? Iya, waktu masuk resolusi tahun 2020 yang tahun ini ya, beberapa resolusi saya buat tuh kan. Oh. Tapi semuanya berantakan. Oke. Karena pandemi corona. Jadi, dan rasanya bukan cuma saya, semua ya, dan secara global kayaknya. Ya, kayaknya satu dunia. Satu dunia mengalami apa ya, penyesuaian, perombakan. Tapi puji Tuhan beberapa resolusi itu tercapai sih, Kak. Oke. Misalnya pengen berkarya buat buku, tercapai juga gitu. Terus pengen studi lanjut atau pengen tetap pelayanan di gereja gitu. Dan Tuhan jawab tepat waktu. Sebelum pandemi Covid terjadi itu sekitaran Februari ya. Jadi pindah ke Jakarta ya. Pindah ke Jakarta. Siapa yang mempengaruhi? Tuhan. Dan saudara di sanalah rasanya tepat sekali karena beberapa minggu setelah itu kan semua lockdown, corona masuk Indo dan semua nggak bisa lagi kemana-mana gitu. Tapi saya udah stay di Jakarta. Udah gitu. Ada di Jakarta, udah dalam tanda petik udah mulai stable di Jakarta ya. Udah mulai diproses dan udah mulai masuk resmi gitu. Dan rasanya puji Tuhan God's timing tuh oke banget gitu. Ya. Gitu sih, Kak. Jadi sederhananya itu ya. Yes. Hidup lu sepanjang 2020. Kamelki silakan boleh sharing. Kalau saya sih sebenarnya nggak gitu, tiap tahun itu nggak gitu banyak membuat resolusi. Ya pasti harus berkarya. Jadi di tahun yang akan datang itu harus berkarya dan nggak boleh diam aja ya. Nggak boleh diam. Jadi harus ada sesuatu yang kita bisa hasilkan. Ya. Dan di tahun 2020 pun juga begitu. Harus berkarya. Ya, tapi perjalanan itu kan maksudnya karya seperti apa ya saya masih belum tahu biasanya dan seiring dengan waktu baru muncul apa karya yang bisa saya munculkan di tahun ini atau di tahun 2020. Dan pas tahun 2020 adalah masa-masa COVID. Koko David ya namanya. Ya, memasuki dunia ini. Yes. Lalu kemudian baru muncul ide untuk berkarya. Kan kita ini sebagai preacher kita butuh istilah dalam tanda petik panggung untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, butuh mimbar. Di masa COVID kita sama sekali tidak ada. Maka dari situlah muncul ide membuat karya, yaitu membuat renungan 5 Minutes Enlightenment ya. Jadi channel ini sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya ini channel sudah bikin dari 2011, tepatnya April 2011. Tapi baru bisa berkarya di tahun 2020. Lama banget ya. 9 tahun. Itu isinya apa tuh 2011? Gak ada isi, gak ada. Sama sekali gak ada isi, cuma melihat. Gak TikTok kan? Gak ada. Dan kemudian ya bikin karya melalui YouTube, bikin renungan singkat, renungan singkat yang berisikan cerita-cerita singkat tentunya. Dan kemudian berkarya dengan bikin buku. Ya bersama lu, dengan lu juga kan. Betul. Rasanya pandemi Covid itu memang ada berkat tersendiri ya. Betul sih, menurut misalnya saya juga nggak pernah terfikirkan untuk mengembangkan digital ministry dengan beberapa teman-teman di PK, terus juga di Instagram sendiri. Saya yang share 1 minute. Ya, gospel 1 minute itu. Gospel 1 minute. Waktu itu berpikir gereja di lockdown, jemaat gak bisa ke gereja, terus mereka dengar khotbah dari mana gitu kan. Ya udah 1 menit sampaikan, semoga ada yang dengar dan diberkati. Itu khotbah juga. Ada orang yang share dan semua orang bisa mendengar. Nah, menurut saya sih sebenarnya COVID 2020 itu sekalipun kita dibatasi ya, tapi tidak membuat kita sebenarnya terbatasi untuk berkreativitas kan, untuk berkreasi. Justru menurut saya di masa-masa ini penginjilan itu begitu masif ya. Jadi siapapun bisa melakukan melalui teknologi. Bayangin ya kalau tahun 1918 waktu flu Spanyol,
tidak ada teknologi yang seperti kita hari ini. Benar. Tetapi toh juga gereja bisa survive, mereka bisa memberikan perhatian, mereka bisa memberikan menyampaikan Injil. Nah, kalau kita hari ini, benar. kita sudah ada teknologi, kita gampang mendapatkan teknologi, maka seharusnya kita akan lebih bisa mengembangkan dengan lebih jauh ya. Betul. Benar sih. Kalau gereja waktu itu saja bisa survive, apalagi kita hari ini, harusnya lebih bisa lagi ya. Lebih bisa lagi. Maka benar. menyampaikan firman Tuhan, memperhatikan orang, sesuatu yang tidak susah buat kita hari ini. Ya. Itu yang saya sebut sebagai mental pemenang kan. Jadi tidak jadi kaum rebahan ya. Kaum rebahan yang pasrah dengan keadaan. Bukan kayak gitu tuh. Maksudnya hidup harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bukan tenggelam di bawah gelombang badai kehidupan. Kayak motivator ya. Super ya. Tapi bagaimana kita bisa mengutip dosen-dosen saya, mereka bilang surfing di atas gelombang gitu. Saya dulu di awal-awal COVID ini ya, sekitar bulan Maret. Jadi berpikir apa yang bisa saya kerjakan. Lalu ada moto begini. Orang yang akan diam di masa karantina tanpa kreativitas, maka akan sangat besar peluang bagi iblis untuk menghancurkan kita. Jadi itu moto di tahun 2020, sehingga terus berkarya, ya membuat channel YouTube, mengisi dengan konten, terus kemudian membuat buku bersama dengan Bapak, dan ada beberapa karya yang lain. Betul. Ini mental yang harus kita punyai sih. Karena kita juga tahu kalau 2021 nanti ya kita belum berakhir COVID ini ya. Kemungkinan masih seperti hari ini, kemungkinannya kita bukan berarti mengharapkan itu terus terjadi, tapi kemungkinan. Ya, soalnya keadaannya juga seperti itu ya. Betul sekali. Jadi, apakah kita mau terus pasrah dengan keadaan, tidak melakukan sesuatu, diam dan kosong? Gitu? Tidak, dan nggak boleh. Itu yang akan kita bahas di next, di part yang kedua. Itu bagaimana membuat resolusi. Yes. Oke, thank you teman-teman. God bless you. God bless.